A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur panjang kepada kita, umur panjang, kesehatan, kesempatan dan nikmat iman untuk senantiasa kita manfaatkan pada jalan-jalan kebaikan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, sekaligus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya dalam kitab ini salah satu yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atani atim min rabbi fa akhbarni annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Qala faqultu wa in zana wa in saraka. Qala wa in zana wa in saraka. Rawahul Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani atim min rabbi, datang kepadaku atin, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, mir rabbi fa akhbarani, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, fa akhbarani, lalu mengabarkan kepadaku. Atin yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Jibril yang mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarani, lalu kemudian mengabarkan kepada aku, kata Rasulullah, annahu man mata min ummati, bahwasanya man mata min ummati, siapa yang mati atau meninggal di kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'a, dalam kondisi ia tidak mensyarikatkan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalal jannah, maka ia akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat, faqultu wa in zana wa in saraka, apakah termasuk mereka yang pernah melakukan zina, wa in saraka, dan juga pernah mencuri, apakah mereka juga masuk surga? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraka, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri. Rawahul Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi dan Imam Nasa'i. Apa maknanya? Ketika Jibril datang memberitahu atau memberikan kabar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hal yang paling dilarang di dalam agama ini, di antara dosa-dosa besar yang dilakukan oleh umat manusia, hanya satu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memperoleh ampunan dari Allah, yakni mengadakan sesuatu atau mensyarikatkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita menyembahnya, tetapi sesembahan itu kemudian ada sesuatu yang juga kita sembah di dalam diri kita. Nah, jadi kalau dulu di zaman dahulu orang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala
karena ia juga menyembah sesembahan selain Allah, menyembah matahari, mereka juga percaya, menyembah pohon dan lain sebagainya. Meskipun praktek itu masih ada, tetapi tidak sebanyak di masa sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi berhala atau kemudian yang disyarikatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sekarang bentuknya mungkin tidak banyak lagi masalah berhala, dari patung dan lain sebagainya, tetapi yang paling banyak disembah manusia modern saat ini yang dalam kondisi bisa jadi ia telah mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ia sadari. Apa itu? Ya, termasuk kedirian manusia. Termasuk sifat riya itu kan termasuk bagian daripada mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita beribadah karena ada motif ingin pamer. Kita melakukan kebaikan ada motif ingin dianggap dan disanjung sebagai orang baik. Itu bagian daripada mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarikat atau kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang lebih berbahaya adalah memang telah ada Tuhan di dalam dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penjelmaan Tuhan di dalam diri manusia itu banyak sekali, termasuk sifat-sifat kesombongan, termasuk merasa ingin lebih baik daripada yang lain. Nah, kalau kemudian kenapa sampai Rasulullah mengatakan meskipun orang yang pernah berzina, meskipun orang yang pernah mencuri tetap bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal zina itu juga termasuk salah satu perbuatan atau dosa yang sangat besar. Tetapi ternyata masih ada pengecualian di sisi Allah orang-orang yang seperti demikian. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang-orang yang mendekati zina misalnya, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, bahwa sesungguhnya mendekati zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan? Innallaha la yaghfiru an yusyrika bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang mensyarikatkan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa yang lain. Jadi termasuk zina itu masih bisa diampuni kalau tidak lagi diulangi dan ditobatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka prosedurnya panjang kalau mau diampuni dosanya. Bisa juga diampuni, tetapi itu kemudian melalui prosedur yang panjang, lalu kemudian untuk bisa diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dosa zina adalah dosa yang besar, dosa mencuri adalah dosa yang besar, tetapi tidak ada dosa yang jauh lebih besar daripada mensyarikatkan Allah. Inna syirka, kata Allah Subhanahu wa taala, la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya menduakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar dosa yang sangat besar. Nah, makanya ini kita penting, jangan sampai berhala di dalam diri kita itu ada. Jadi karena dulunya berhala mudah ditandai karena adanya patung kah, karena adanya sesembahan seperti pohon matahari, sekarang itu sulit ditandai. Karena kenapa? Berhala yang ada di dalam diri kita terkadang kita tidak sadari melalui sifat kesombongan itu, melalui sifat riya itu, melalui sifat merasa lebih soleh daripada yang lain. Gitu, makanya kan wajar kalau iblis itu kemudian diusir dari surga karena merasa lebih baik daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang berupa manusia. Maka kenapa kemudian bisa diampuni? Jadi ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Maha Adil. Allah juga adalah Maha Pengampun atau Maha Pengasih. Jadi mewakili dua sifat Allah, yakni perkasanya Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelak nanti di hari kemudian ada seorang pernah yang mencuri masuk surga, ada orang yang pernah berzina masuk surga meskipun tidak pernah tobat, maka jalan untuk ia bisa diselamatkan oleh Allah adalah melalui jalan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia sebesar apapun dosa itu, asalkan bukan dosa mensyirikatkannya, maka bisa masuk dalam surga. Begitu. Makanya kata ulama sufi, kalau kita melihat maha pemurahnya Allah, kalau kita melihat maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada manusia yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Kalau berbicara pada tataran Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha penyayang.
Tetapi kalau berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan manusia tidak ada yang selamat. Kenapa? Keadilan itu berbicara tentang, ya misalnya begini, sejauh manakah, seberapa besarkah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, berapa banyak sudah ibadah kita, berapa banyak sudah salat kita, berapa banyak kita membantu orang. Tapi coba kalau mau kita bandingkan, berapa banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah mau berbuat adil, tidak bisa. Tidak bisa sampai kita punya amal ibadah ini memasukkan kita di dalam surga. Makanya selalu disinggung di dalam bahasa-bahasa dan kitab-kitab agama kita bahwasanya yang memasukkan kita di dalam surganya bukan karena amal perbuatan kita, tetapi karena rahmat, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita minta, ya Allah, karuniakanlah kami ampunanmu, karuniakanlah kami rahmat dan kasih sayangmu. Karena kenapa? Itulah yang paling kita harapkan sebagai manusia yang memiliki banyak dosa dan kekurangan daripada amal kebaikan, agar supaya Allah meridhoi dari setiap perbuatan kita. Nah, makanya kan di dalam riwayat itu ada orang wanita tunasusila yang setiap malam, setiap hari adalah zina baginya, adalah perbuatan tercela baginya. Akan tetapi di akhir kehidupannya, ia kemudian memberikan minuman kepada anjing yang hampir kehausan di tengah padang pasir. Ia rela mati demi menyelamatkan seekor anjing. Padahal berapa tahun ia kemudian berzina, berapa tahun kemudian melakukan pelanggaran di dalam agama, tetapi karena ia mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan minuman kepada anjing yang hampir mati karena kehausan. Akhirnya apa? Itulah yang dipandang oleh Allah sehingga ia diampuni dosanya dan dimasukkan di dalam surga. Berarti apa yang terjadi? Ini bukan karena keadilan Allah, tetapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita tidak dikasih sayangi, bagaimanapun besarnya perbuatan amal ibadah kita, kalau tidak diridhoi, itu tidak bisa menyebabkan kita masuk dalam surga. Makanya di kisah yang lain ada ulama yang kemudian memelihara burung di dalam sangkar. Hanya lupa memberikan makan dan minum pada burung tersebut sehingga burung tersebut mati di dalam sangkar. Apa yang terjadi? Dari sekian ratus tahun ia kemudian beribadah kepada Allah, menyampaikan ilmunya, memperbanyak amal kebaikan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dimurkahi hanya karena satu perbuatan dan kesalahan yang tidak diridhoi, yakni ketika ia lupa memberikan makan kepada burung yang ia pelihara di dalam sangkar. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau ada sesuatu yang kita saksikan di sekitar kita, apakah itu kucing, apakah itu anjing, binatang apa saja, jangan sampai muncul kemurkaan di dalam diri kita untuk kemudian membunuhnya dan menganiayanya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu melarang kita kalau ada di rumah banyak semut lalu kemudian kita membakarnya. Itu dilarang oleh Rasulullah, itu dilarang. Karena jangan anggap bahwa itu adalah hanya binatang yang kecil. Jangan anggap itu hanya binatang yang kecil. Tetapi itu kita tidak dilihat dari kecilnya binatang itu, tetapi dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu. Makanya ketika kita menghina sebuah binatang, ketika kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain di luar kita, maka yang sebenarnya kita hina bukan binatang itu. Yang kita hina adalah penciptanya. Nah, begitu. Makanya kita tentu jauh lebih baik kalau lebih banyak memuji orang-orang yang ada di sekitar kita, jauh lebih baik memuji ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kita agar supaya dapat mendatangkan rahmat dan ridhonya. Makanya ada kucing di jalan, ada apa saja, jangan sampai kemudian itu diabaikan lalu kemudian tidak diberi makan, apalagi dianiaya, apalagi diapa dan sebagainya. Itu bahaya karena dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dimurkahi, maka setinggi gunung pun dia punya amal kebaikan akan dihapus dalam sekejap. Tetapi kalau Allah meridhoi sedikit saja amal kebaikan yang kita lakukan, maka itu dapat melahirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kalau kita baca sejarah ulama-ulama sufi, itu mereka kalau digigit sama nyamuk, biasanya itu ada yang membiarkan sampai selesai nyamuk itu terbang sendiri. Nah, kenapa tidak dibunuh? Nah, itu tandanya bahwa ada bentuk kasih sayang manusia kepada binatang atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba mengasihi sesamanya makhluk, kalau hamba mengasihi sesamanya manusia, maka Allah jauh lebih mengasihi kita. Karena kenapa? Bagaimanapun manusia mewarisi sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan Maha Sayang. Sebagian dari sifat itu kalau kita miliki, insya Allah kita juga akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
di alam semesta ini, sehingga kita berjalan di muka bumi sampai di hari kemudian menemukan hakikat dan jalan hidup yang sesungguhnya menuju rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau berbuat kebaikan, orang-orang yang dianggap berakal di dalam agama kita itu bukanlah orang-orang yang tinggi ilmunya, bukan orang-orang yang tinggi ilmunya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ati rabbaka tusamma akila. Maka tunduk dan taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala, tusamma akila, maka engkau akan dinamai orang-orang yang berakal. Wala ta'simu tusamma jahila, tetapi jangan kalian kemudian membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, tusamma jahila, karena engkau akan disebut sebagai orang-orang bodoh. Jadi kalau mau menjadi orang pintar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berbanyaklah berbuat kebaikan, taatlah kepada Allah. Kalau kemudian kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingkar itulah yang menunjukkan kebodohan kita. Karena kenapa? Orang sudah tahu bahwa orang yang melakukan pelanggaran di dalam agama ganjarannya pasti neraka. Kalau orang berbuat kebaikan ganjarannya pasti surga. Hitung-hitungannya sudah jelas. Jadi kalau orang tidak mampu memilih dan baik dan buruk, maka ia kemudian dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memanfaatkan akal pikirannya. Makanya di dalam hadis ini tadi disampaikan bahwa siapapun yang kemudian mentaati Allah dan tidak mensyarikatkannya, maka ia kemudian termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa di sini tidak disinggung nama Rasulullah? Karena seharusnya orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala harusnya juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dan Rasul itu adalah sesuatu yang tidak pernah berpisah di antara keduanya. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, pasti diucapkan namanya Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau mau mencintai Allah, cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah dua cinta yang tidak pernah berpisah. Siapa yang mencintai keduanya, niscaya ia akan memperoleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Semoga kita senantiasa diberkahi, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam minallahi musta'an wal itiklan. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.